Uraian tentang permisalan miskat, pelita, kaca, pohon, minyak, dan api. Untuk menjelaskan itu semua haruslah dikemukakan dua kutub pembahasan yang ruang lingkupnya bisa menjadi amat luas tanpa batas. Oleh sebab itu, aku hanya akan mengisyaratkan kepada kedua-duanya dengan merumuskannya secara ringkas. A. Kutub pertama, penjelasan tentang rahasia permisalan tamsilan, perumpamaan, metodenya, alasan penjelasan ruh-ruh berbagai makna ide dalam acuan permisalan. Hubungan persamaan antara keduanya, dan inti perbandingan antara alam syahadah, alam kasat mata, yang merupakan material segala macam misal contoh-contoh perumpamaan, dengan alam malakut alam atas, alam malaikat, yang daripadanya ruh-ruh itu turun. B. Kutub kedua, mengenai tingkatan-tingkatan inti ruh-ruh manusiawi dan tingkatan cahaya-cahayanya. Misal atau perumpamaan, ayat 35 surah An-Nur ini dimaksudkan untuk menjelaskan hal itu. Ibn Mas'ud membaca firman Allah tersebut sebagai berikut. Petik 2. Permisalah cahayanya dalam hati orang-orang mukmin seperti misikat, dan seterusnya. Atau menurut bacaan Ubay bin Ka'ab. Petik 2. Permisalan cahaya hati orang yang beriman seperti misikat, dan seterusnya. Kutub pertama, uraian tentang rahasia permisalan, tamsilan, dan metodenya. Ketahuilah bahwa alam terdiri dari dua bagian, alam ruhani dan alam jasmani. Atau bila Anda ingin, dapatlah Anda sebut sebagai alam indera dan alam akal, atau bisa pula alam atas atau tinggi, dan alam bawah atau rendah. Semua itu hampir sama. Yang berbeda hanya istilah-istilahnya. Jika Anda meninjau keduanya itu dari segi eksistensinya masing-masing, Anda akan menyebutnya jasmani dan ruhani. Jika meninjaunya dalam kaitannya dengan penglihatan yang dapat mencerap keduanya, Anda akan menyebutnya indriawi dan akli akal. Jika meninjaunya dalam hubungan antara arah yang satu dan lainnya, Anda akan menyebutnya atas dan bawah. Ada kalanya Anda menamakan yang satu, alam kenyataan dan kasat mata, alamul mulk was syahadah, sedangkan yang lainnya alam gaib dan malakut, alam al-gaib was malakut. Nah, barang siapa memandang kepada berbagai hakikat kata-kata, mungkin sekali ia akan kebingungan disebabkan amat banyaknya, dan ia pun akan menghayalkan banyaknya makna yang dikandungnya. Sedangkan orang, yang hakikat-hakikat itu telah tersengkap baginya, akan menjadikan berbagai makna itu sebagai pokok dan istilah-istilah itu sebagai pelengkap. Sebaliknya, orang yang lemah pengetahuannya akan mencari hakikat-hakikat melalui istilah-istilah. Kepada kedua kelompok ini ditujukan firman Allah. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak beroleh petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Surat Al-Mulk 67. Ayat ke-22. Kini setelah mengetahui makna kedua alam itu, ketahuilah bahwa, alam malakut yang tinggi adalah alam gaib, sebab ia gaib tak tampak bagi kebanyakan orang. Sedangkan alam indriawi adalah, alam syahadah, sebab dapat disaksikan oleh mereka. Selain dari itu, alam indriawi adalah sarana pendakian ke alam kekal, dan seandainya tak ada hubungan dan kesesuaian antara keduanya, niscaya tertutuplah jalan pendakian ke alam kekal. Sekiranya hal itu terjadi, maka mustahil orang dapat berjalan menuju hadirat ketuhanan serta penghampiran diri kepada Allah. Tak seorang pun akan berhasil menghampiri Allah, tanpa sebelumnya menginjakan kakinya di tengah-tengah hadrat Al-Quds. Yang kami maksudkan dengan itu ialah alam yang jauh meninggi dari pencerapan indera dan khayal yang, jika Anda meninjaunya secara keseluruhan, merupakan lapangan atau arena yang tak sesuatu yang asing baginya akan keluar daripadanya ataupun masuk ke dalamnya. Itulah yang kami maksudkan dengan hadrat Al-Quds. Sebagaimana kita, ada kalanya menamakan ruh manusiawi yang menjadi seluruh limpahan-limpahan kesucian ilahi sebagai lembah yang disucikan, Al-Wadi Al-Muqaddas. Dalam hadrat ini terdapat pula berbagai hadrat yang sebagiannya lebih kuat mengandung makna-makna kesucian daripada lainnya. Meskipun sesungguhnya kata, hadrat, sudah melingkupi semua tingkatannya. Maka janganlah sekali-kali Anda mengira bahwa istilah-istilah ini merupakan, malapetaka-malapetaka, yang tak dapat dicerna oleh akal, terutama bagi orang-orang yang telah tercerahkan mata hatinya. Aku menyadari bahwa kesibukanku sekarang dalam mencoba menguraikan setiap kata istilah, yang kusebutkan, akan menghalangiku untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, hendaknya Anda sendiri bersungguh-sungguh dalam usaha memahami arti istilah-istilah tersebut, sebab aku hendak kembali ke sasaranku semula. Sirat Mustaqim,
adalah suatu ungkapan tentang pendakian semacam ini. Ada kalanya hal itu diungkapkan dengan kata din agama, atau juga, terminal-terminal hidayah. Nah, sekiranya di antara kedua alam ini tak ada kesesuaian dan kaitan, niscaya tak dapat dibayangkan kemungkinan pendakian dari satu kepada yang lainnya. Maka dijadikanlah alam kasat mata ini oleh Ar-Rahman al-Ilahiyah seimbang dengan alam malakut. Sehingga, tak sesuatu pun di alam yang ini, kecuali ia merupakan misal untuk alam yang itu. Ada kalanya untuk sesuatu yang berada di alam malakut tersedia misal-misal yang amat banyak di alam kasat mata. Dan tentunya sesuatu tidak dapat disebut misal, kecuali bila ia memiliki sejenis kesamaan atau kesesuaian dengan yang dimisalkan. Untuk menghitung misal-misal itu, kita diundang untuk menginventarisasi di alam semesta secara keseluruhan. Tentunya hal ini tak mungkin terpenuhi oleh kemampuan manusia, tak akan cukup terjangkau oleh kekuatannya, dan tak akan cukup usia singkat mereka semuanya untuk menguraikannya. Sejauh yang dapat kulakukan untuk Anda ialah memberikan sebuah contoh saja agar dengan yang sedikit ini Anda mengetahui yang banyak dan terbuka bagi Anda pintu-pintu pemahaman rahasia-rahasia sejenis itu. Tingkatan-tingkatan cahaya di alam malakut. Jadi di alam malakut terdapat berbagai jauhar nurani, jawahir nuraniyah sama dengan substansi cahayawi, yang mulia lagi tinggi, yang biasa disebut malaikat, yang melimpahkan cahaya kepada ruh manusia dan yang karena itu ada kalanya dinamakan Arhab, maka Allah, ada Rabul Arhab. Disebabkan semua jauhar nurani ini memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda dalam kenuraniannya, atau kecahayaannya, maka yang patut menjadi misal perumpamaan baginya di alam indrawi ini ialah, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Berdasarkan itu seseorang yang sedang bersuluk melintasi jalan menuju hakikat, akan mendaki dan menanjak, pertama-tama ke sesuatu yang derajatnya sama dengan derajat bintang. Di sana ia akan menyaksikan pancaran cahaya bintang itu dan tersingkaplah baginya bahwa alam bawah seluruhnya berada di bawah wewenangnya dan pancaran-pancaran cahayanya. Terungkap pula baginya keindahan dan tinggi derajatnya sehingga menyebabkan ia sendiri akan terpesona dan berseru, inilah Tuhanku. Kemudian apabila tersingkap baginya sesuatu di atasnya yang tingkatannya adalah tingkatan bulan, ia akan menyaksikan, dalam suasana romantisnya, kehidupan cahaya bintang itu bila dibandingkan dengan bulan yang berada di atasnya. Di saat itu ia akan berseru, aku tak menyukai segala yang dapat menghilang cahayanya. Demikianlah ia meningkat dan meninggi, sehingga mencapai sesuatu yang tingkatannya adalah tingkatan matahari dan melihatnya lebih besar dan lebih tinggi, meski masih dapat diberikan permisalannya dengan sesuatu yang sesuai atau sebanding dengannya. Hal ini mengingat bahwa suatu perbandingan atau penyamaan dengan sesuatu yang bercacat merupakan cacat tersendiri. Nah, di saat-saat seperti itu, ada yang berkata, kuhadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi sebagai orang yang cenderung kepada agama yang benar dan aku bukanlah orang yang mempersekutukan Tuhannya. Adapun arti, yang seperti dalam ayat di atas ialah menunjukkan kepada sesuatu yang tak dapat diketahui dengan jelas. Tak ada hubungan bandingan atau persamaan dengan sesuatu lainnya. Sebab sekiranya ada orang bertanya, apa misal perumpamaan arti yang dapat dipahami dari kata yang? Niscaya pertanyaan itu tak dapat dibayangkan dapat terjawab. Dengan demikian, yang tersucikan dari segala hubungan persamaan atau bandingan adalah Allah yang Maha Benar. Itulah sebabnya ketika beberapa orang Badui bertanya kepada Rasulullah, dengan apa Allah dapat dimisalkan? Turunlah sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang kekal tempat meminta, tiada dia beranak dan tiada dia diperanakan, tiada seorang pun yang sama dengannya. Surat Al-Ikhlas 112, ayat ke-1-4. Artinya bahwa Allah tersucikan dari segala hubungan permisalan atau perumpamaan. Karena itulah pula Firaun berkata kepada Musa, apa itu Rabbal Alamin? Seakan dia ingin tahu tentang kualitas atau hakikat Allah, maka Musa hanya menyebutkan tentang ciptaan dan karya-karyanya, sebab hal ini lebih jelas dalam pemikiran si penanya. Maka berkatalah Musa, dia adalah Rabb pemilik, pemelihara seluruh alam semesta. Firaun segera berkata kepada orang-orang sekitarnya, tidaklah kalian dengar. Seakan dia memprotes pengelakan Musa untuk memberikan jawaban tentang hakikat Allah dengan hanya mengatakan, dialah Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian terdahulu. Segera Firaun mengecap Musa sebagai seorang gila, karena pertanyaannya tentang misal dan hakikat, sedangkan Musa memberinya jawaban tentang karya dan ciptaannya.
Maka berkatalah Firaun, sesungguhnya Rasul yang diutus kepada kalian adalah seorang gila. Dialog ini tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Syu'ara 26, ayat ke-23-27. Contoh-contoh ilmu penafsiran mimpi. Marilah kita kini kembali kepada pengambilan contoh, yaitu tentang ilmu takbir penafsiran mimpi, agar Anda dapat mengetahui betapa pentingnya menentukan misal atau membuat perumpamaan. Sebab, mimpi adalah sebagian dari kenabian. Tidakkah Anda lihat betapa matahari, dalam mimpi, ditafsirkan sebagai raja? Hal ini disebabkan adanya persekutuan dan kemiripan dalam suatu makna spiritual, yakni kekuasaan atau kedudukan tinggi, atas orang banyak yang diiringi dengan melimpahnya pengaruh dan cahaya-cahaya atas mereka semua. Adapun bulan, dalam mimpi, ditafsirkan sebagai wazir meneteri, karena matahari pada saat-saat ketidakhadirannya melimpahkan cahayanya atas dunia dengan perantaraan bulan seperti halnya raja melimpahkan pengaruh kekuasaannya dengan perantaraan sang wazir kepada siapa-siapa yang jauh dari raja. Demikian pula orang yang melihat dalam mimpinya seakan ia mengenakan cincin di jarinya untuk menyegel mulut para pria dan kemaluan para wanita. Hal itu ditafsirkan bahwa ia mengumandangkan azan di bulan Ramadan sebelum masuknya waktu subuh. Adapun orang yang melihat dalam mimpinya seakan ia menuangkan minyak ke dalam minyak zaitun, maka hal itu ditafsirkan bahwa ia memiliki seorang hamba sahaya perempuan yang sebenarnya adalah ibunya sendiri padahal ia tidak menyadari. Demikianlah, tidak mungkin aku dapat membicarakan semua bab dalam ilmu takbir untuk menyebutkan misal-misal sejenis ini. Tidak mungkin aku akan menyibukkan diriku terus-menerus dengan menghitung-hitungnya. Oleh sebab itu, aku kini hendak menjelaskan bahwa sebagaimana di antara maujudat ruhaniyah yang tinggi terdapat apa yang dapat dimisalkan dengan matahari, bulan, dan bintang, demikian itu pula ada yang memiliki misal-misal lainnya bila dihubungkan juga dengan sifat-sifatnya yang lain selain kecahayaannya. Bila di antara maujudat itu ada yang bersifat tetap tak bergerak, dan besar tak mungkin diremehkan, dan daripadanya memancar air marifat serta mustika mukasyafat yang mengalir ke lembah-lembah kalbu manusia, maka misalnya perumpamannya di alam indriyawi ialah Tur, gunung di lembah Sinai. Selanjutnya, bila para penerima air dan mustika-mustika itu sebagiannya lebih utama dari sebagiannya yang lainnya, maka misalnya adalah lembah. Bila air dan mustika-mustika itu setelah bertautan dengan kalbu manusia berpindah-pindah, dari kalbu yang satu ke kalbu lainnya, maka kalbu-kalbu ini dapat pula disebut sebagai lembah-lembah. Adapun lembah terdepan, atau paling utama, adalah kalbu para nabi, wali dan ulama, kemudian orang-orang di bawah mereka. Apabila lembah-lembah ini mengambil airnya dari lembah utama, maka sepatutnya lembah paling utama ini ialah lembah Aiman, Al-Wadi Al-Aiman. Kemudian, apabila kita katakan bahwa ruh Nabi Muhammad adalah pelita penerang, yang menerima cahayanya dengan perantaraan wahyu, seperti dalam firman Allah. Petik 2. Kami wahyukan kepadamu, ruh, dari sisi kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa sesungguhnya Al-Quran dan tidak pula mengetahui apa iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran, cahaya, yang dengannya kami tunjuki siapa-siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, adalah penunjuk kepada jalan yang lurus. Maka misal untuk sumber pengambilan cahaya Nabi Muhammad, itu adalah api. Jika di antara orang-orang yang menerima pancaran cahaya dari para nabi itu sebagiannya hanya dengan cara taklid menirukan apa yang didengarnya saja, sedangkan sebagiannya yang lain memiliki basirah kesadaran batin yang cukup besar, maka misal bagi yang hanya bertaklid itu adalah bara atau percikan api. Adapun mereka yang memiliki zauk cita rasa batiniah, dapat disebut sebagai memiliki pernyataan dan kesamaan dengan nabi dalam beberapa hal tertentu. Pernyataan dan kesamaan seperti itu dapat dimisalkan dengan penghangatan diri. Tentunya tak dapat menghangatkan diri, kecuali orang yang memiliki atau dekat dengan api dan bukannya yang hanya mendengar tentangnya. Kemudian, apabila terminal utama para nabi ialah pendakian ke alam kudus dengan melepaskan diri dari kekeruhan indera dan imajinasi, maka terminal itu dapat dimisalkan dengan lembah kudus Al-Wadi Al-Muqaddas, yang tidak menginjakan kaki di sana, kecuali dengan menanggalkan kedua bagian alam semesta, yakni dunia dan akhirat, lalu memusatkan diri menuju arah yang maha tunggal lagi maha besar. Untuk jelasnya hendaknya diketahui bahwa dunia dan akhirat adalah dua bagian alam yang saling berhadapan dan saling menyerupai. Kedua-duanya merupakan aksiden dari esensi nurani manusia yang dapat ditinggalkan pada suatu saat,
kemudian dikenakan lagi pada saat lainnya. Misal penanggalan keduanya saat berihram dan bergerak menuju Ka'bah Lembah Kudus, adalah dengan menanggalkan kedua sanda. Arti sabda Nabi Muhammad, Allah mencipta Adam menyerupai citra Al-Rahman. Marilah kita sekali lagi mendaki lebih tinggi ke hadrat rububiyah. Perlu kutekankan di sini apabila pada hadrat itu ada suatu alat yang dengannya dapat dituliskan, diukirkan, ilmu-ilmu yang terperinci pada substansi-substansi yang siap menerima pancaran, maka alat itu dimisalkan sebagai pena kolam. Apabila pada substansi-substansi seperti itu ada yang telah terukir dengan ilmu-ilmu tersebut, maka itu dapat dimisalkan dengan loh, kitab, dan lembaran terbuka, Al-Lauh wal Kitab Warriqul Mansyur. Apabila di atas alat tulis itu ada sesuatu yang memang dipersiapkan untuknya, maka ia dimisalkan sebagai tangan. Dan apabila hadrat yang mencakup tangan, loh, kalam dan kitab ini memiliki urutan-urutan yang teratur, maka ia dapat dimisalkan sebagai gambar atau citra. Jika citra insan memiliki urutan-urutan yang teratur rapi seperti itu, maka citra itu dapat disebut sebagai menyerupai citra Ar-Rahman dan menyerupai citra Allah. Sebab sifat Rahman ilahiyahlah yang tertuang dalam citra manusia pada permisalan ini. Kemudian Allah melimpahkan nikmat karunia-Nya atas diri Adam, dan memberinya citra yang meliputi segala jenis apa saja yang ada di alam ini setelah diringkas dan dipadatkan, sehingga seakan-akan ia adalah segalanya yang berada di alam atau salinan alam yang diringkas. Citra Adam seperti ini tergores dengan hat tulisan Allah yang bukan berupa rekaman huruf-huruf sebab hat Allah mustahil berwujud rakam atau huruf apapun, sebagaimana firman-Nya mustahil berupa suara atau huruf. Penanya mustahil berupa bulu atau besi, sebagaimana tangannya mustahil berupa daging dan tulang atau apapun selain itu semua. Hadrat rububiyah dan hadrat-hadrat lainnya. Sekiranya tak ada rahma ini, niscaya manusia takkan mampu mengenal Tuhannya, sebab takkan mengenal Tuhannya kecuali siapa yang telah mengenal dirinya sendiri. Mengingat bahwa manusia merupakan satu di antara bekas-bekas produk rahma ini, ia pun menyerupai citra Ar-Rahman dan bukannya citra Allah. Dapatlah disimpulkan bahwa hadrat ilahi tidak sama dengan hadrat Ar-Rahman, tidak sama dengan hadrat Sang Raja dan tidak sama pula dengan hadrat rububiyah. Karena itulah, Allah memerintahkan agar kita melindungkan diri dengan hadrat-hadrat ini semuanya seperti dalam firman-Nya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi. Surat An-Nas 114, ayat ke-1-4. Sekiranya bukan karena makna ini, maka sabda Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam menyerupai citra Ar-Rahman, tidak tepat jika ditinjau dari susunan kata-katanya. Bahkan, sepatutnya beliau menggunakan kata-kata, menyerupai citra Allah. Namun kata-kata beliau, seperti diriwayatkan dalam kumpulan hadis sahih, adalah menyerupai citra Ar-Rahman. Nah, untuk menjelaskan perbedaan antara hadrat Sang Raja dan hadrat rububiyah memerlukan uraian amat panjang, maka sebaiknya kita tinggalkan saja. Cukup bagi Anda contoh sekadar ini saja, sebab ini adalah samudera luas tanpa batas. Tapi bila Anda merasa tidak enak disebabkan misal-misal ini, puaskanlah dirimu dengan firman Allah. Allah telah menurunkan air dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Surat Ar-Ra'd 13, ayat ke-17. Telah diriwayatkan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan air pada ayat tersebut ialah marifat, dan yang dimaksud dengan lembah-lembah ialah kalbu manusia. Pemahaman batiniah perlu di samping pemahaman lahiriah. Dari contoh-contoh dan misal-misal yang telah kuberikan sebelum ini, janganlah sekali-kali Anda berasumsi bahwa aku dapat menyetujui, atau memaafkan tindakan sebagian orang yang ingin mengabaikan hal-hal lahiriah. Atau seakan-akan aku menganggap bahwa itu semua boleh dibatalkan. Lalu aku berkata, misalnya, bahwa dalam kenyataannya Musa tidak mengenakan sepasang sandal dan tidak sungguh-sungguh mendengar ucapan Allah yang memerintahkannya, tanggalkan sandalmu. Tidak, demi Allah. Membatalkan hal-hal lahiriah sama sekali adalah paham aliran, kaum batiniah yang memandang dengan satu mata saja ke arah satu dari dua alam yang ada. Mereka itu sungguh amat bodoh dan tidak mengerti adanya keseimbangan antara keduanya, dan oleh sebab itu mereka tertutup dari arah pemikiran yang benar. Sebaliknya, membatalkan makna-makna batiniah, rahasia-rahasia di balik segala sesuatu, adalah aliran kaum hasyawiyah. Jadi,
Orang hanya mau mengakui segala yang zahir konkret saja, adalah penganut paham hasyawiyah. Yang hanya mau mengakui segala yang batin abstrak saja adalah penganut aliran batiniyah. Sedangkan yang menggabungkan antara keduanya adalah kamil, sempurna. Itulah sebabnya Rasulullah pernah bersabda, Al-Quran memiliki lahir dan batin, akhir dan awal. Ada kemungkinan ucapan ini dinukilkan dari Ali, secara mauquf. Menurut hematku, Nabi Musa, memahami perintah menanggalkan sepasang sandalnya sebagai, melepaskan kedua bagian alam, yakni dunia dan akhirat. Dia pun mematuhi perintah itu, secara lahir, dengan menanggalkan sandalnya dan, secara batin, dengan melepaskan kedua alam itu dari dalam dirinya. Itulah, penyeberangan, dari sesuatu ke sesuatu lainnya, dari sesuatu yang zahir ke sesuatu yang bersifat rahasia. Memang, terdapat perbedaan antara orang yang mendengar sabda Rasulullah. Malaikat tidak memasuki rumah yang ada anjing atau gambar. Lalu ia memelihara anjing di rumahnya sembari berkata, larangan itu tidak dimaksudkan secara lahiriah, tapi maksudnya ialah, mengosongkan rumah-rumah kalbu dari anjing kemurkaan, sebab dialah yang menghalangi masuknya marifat yang berasal dari cahaya-cahaya malaikat, sedangkan kemurkaan adalah hantu akal. Petik 2. Sungguh berbeda antara orang seperti itu dengan seseorang yang mematuhi perintah itu secara lahiriah dan setelah itu ia berkata bahwa binatang anjing disebut begitu bukan karena rupa dan bentuknya, melainkan karena makna yang dibawanya, yakni kebinatangan dan keganasan. Jika penyelamatan rumah, yang merupakan tempat kediaman diri dan badan seseorang daripada citra keanjingan merupakan suatu hal yang wajib, maka sudah tentu lebih wajib lagi menjaga dan menyelamatkan rumah kalbu yang merupakan substansi hakiki dan khusus agar diajukan dari sifat keanjingan. Begitulah, orang seperti ini, yang menggabungkan antara yang lahir dan yang batin bersama-sama, adalah insan kamil, sempurna. Itulah yang dimaksudkan oleh ucapan sebagian kaum, arifin, manusia kamil ialah manusia yang cahaya ilmunya tidak menyebabkan padamnya cahaya waranya, yakni ketulusan sikapnya di hadapan Allah. Demikian pula seorang kamil tak akan mengisikan dirinya melampaui batasan apapun di antara batasan-batasan syariat. Hal ini disebabkan kesempurnaan wawasan batinnya. Di sini ada kalanya orang terjerumus dalam penyimpangan seperti yang terjadi pada diri beberapa orang yang bersuluk, yaitu dengan mengabaikan hukum-hukum syariat yang bersifat lahiriah, sehingga ada kalanya seseorang dari mereka meninggalkan kewajiban salat dengan mengatakan bahwa ia terus-menerus berada dalam keadaan salat dengan batinnya. Inilah penyimpangan terberat yang menimpa orang-orang bodoh di antara kaum ibahiyah, penganut paham kesebabolehan, yang terkelabui oleh hal-hal yang remeh-remeh dan penuh dusta. Seperti ucapan sebagian dari mereka bahwa Allah tak membutuhkan amalan kita, atau ucapan lainnya yaitu bahwa hatinya penuh dengan kotoran dan kekejian yang tak mungkin disucikan darinya. Demikian pula ia tak mampu mencabut kemurkaan dan syahwat sampai ke akar-akarnya, sedangkan ia mengira dirinya diperintahkan untuk berbuat demikian, yakni, menjadi orang yang suci sepenuhnya. Ini merupakan puncak kebodohan. Adapun tentang yang kami sebutkan sebelumnya, itu hanyalah kesalahan-kesalahan yang lebih kecil, sama seperti tergelincirnya kuda pacuan di suatu saat, yang biasanya tak pernah mengecewakan, atau kesalahan seorang ahli suluk, yang biasanya amat berhati-hati, yang sedang tergoda oleh setan yang mengulurkan tali gurur tipu daya kepadanya. Kesempurnaan penglihatan para nabi. Kini marilah kita kembali ke kisah sepasang sanda tadi. Yang dapat disimpulkan dari perintah pelepasan sandal tersebut ialah peringatan tentang keharusan meninggalkan kedua alam, dunia dan akhirat. Yang demikian itu menunjukkan bahwa permisalan secara lahiriah adalah hak, benar, dan pelaksanaannya sampai ke rahasia batin adalah hakikat. Sebab pada setiap yang hak ada hakikatnya. Para penghuni tingkatan ini adalah mereka yang telah mencapai derajat kaca, sebagaimana akan diuraikan nanti tentang makna yang dikandung olehnya. Sebabnya ialah karena khayal imajinasi Anda, yang dari materialnya tersebut segala misal, adalah sesuatu yang keras lagi pekat, menyelubungi rahasia-rahasia dan menghalangi antara diri Anda dan cahaya-cahaya. Akan tetapi jika telah membening, ia akan menjadi seperti kaca yang jernih dan tembus pandang, tidak menghalangi masuknya cahaya-cahaya, bahkan ia akan berfungsi seperti cahaya. Di samping itu, ia akan menjaga cahaya agar tidak terpadamkan oleh badai angin yang bagaimanapun kencangnya. Mengenai cerita tentang kaca ini sebentar lagi akan dijumpai. Kini ketahuilah bahwa pada diri para nabi alaihimussalam, alam khayal yang pekat di dunia bawah,
menjadi kaca pamisikat yang menampung cahaya-cahaya, menapisnya serta merupakan sarana pendakian ke alam atas. Dengan ini dapat diketahui bahwa misal lahiriah adalah sesuatu yang hak dan bahwa di balik ini ada pula suatu rahasia. Ini dapat pula Anda terapkan pada sinar, siang hari, dan sebagainya. Ketika Rasulullah bersabda, "Kulihat Badurrahman bin Auf masuk surga secara merangkak." Janganlah Anda kira bahwa beliau tidak menyaksikannya sungguh-sungguh dengan penglihatan mata. Memang demikian itulah, bahkan beliau melihatnya dalam keadaan terjaga, seperti yang dilihat oleh seseorang yang sedang tidur dalam mimpinya, kendati tubuh Abdurrahman bin Auf pada saat dia dilihat oleh Nabi Muhammad sedang dalam keadaan tidur di rumahnya. Namun pengaruh tidur atas diri seseorang seperti yang biasa disaksikan hanyalah disebabkan ia dapat memaksakan kehendaknya atas kekuatan indera orang itu sehingga tertutup baginya cahaya batin yang bersumber dari Allah. Adalah indera yang selalu menyibukkan dan menarik manusia ke alam indriawi dan memalingkannya dari alam gaib dan malakut. Sedangkan sebagian cahaya para nabi ada kalanya menjadi amat bening dan kuat sehingga tidak berhasil disibukkan dan ditarik oleh indera ke alamnya, yakni, ke alam indriawi. Disebabkan hal itu, seorang nabi dapat menyaksikan dalam keadaan terjaga, apa yang dapat disaksikan oleh orang lain dalam mimpinya. Lebih dari itu, bila ia berada pada tingkatan tertinggi kesempurnaan, penecerapannya itu tidak hanya berlaku terhadap gambaran lahir yang terlihat saja, tapi bahkan menembus masuk ke dalam rahasianya yang tersembunyi. Dengan demikian, tersingkaplah baginya bahwa iman menarik manusia ke alam atas yang juga dinamakan surga, sedangkan kekayaan harta benda menarik manusia ke kehidupan duniawi atau alam bawah. Oleh sebab itu, bila mana daya tarik ke arah kesibukan-kesibukan dunia seseorang lebih kuat, hal itu akan menghambat orang tersebut dalam perjalanannya menuju surga. Namun, bila mana daya tarik iman pada diri orang itu lebih kuat lagi, hal itu akan mengakibatkannya terus berjalan menuju surga meskipun dengan agak sulit dan lambat. Keadaan seperti ini, di alam indriawi, dimisalkan sebagai merangkak, seperti dalam sabda Nabi Muhammad tentang Abdurrahman bin Auf di atas. Demikianlah, rahasia-rahasia akan tersingkap dari balik kaca-kaca khayal. Hal seperti itu, tentang diri Abdurrahman, tidak hanya berlaku atas diri Abdurrahman bin Auf, kendati penyaksian Nabi Muhammad, pada saat itu hanya khusus berkenaan dengan dirinya. Keadaan seperti ini berlaku pula atas siapa saja yang kuat kesadaran batinnya, dan mantap imannya, di samping memiliki kekayaan harta benda yang besar yang jumlahnya mampu mendesak dan menyaingi iman, tapi tidak mampu melawannya, disebabkan kuatnya pada diri orang itu. Mudah-mudahan Anda kini telah memahami bagaimana penglihatan para nabi terhadap bentuk lahiriah dan terhadap makna-makna di balik bentuk itu. Pada galibnya, makna suatu benda muncul terlebih dahulu sebelum penglihatan batiniah. Setelah itu ia masuk ke dalam ruh khayali, ruh imajinatif, dan tercetak padanya dengan bentuk yang sesuai dan mirip dengan benda tersebut. Bagian wahyu seperti ini, yang muncul dalam keadaan terjaga, memerlukan tawil penafsiran di balik istilah-istilah lahiriahnya. Sebagaimana pemunculannya di waktu tidur memerlukan takbir, penafsiran tentang mimpi. Perbandingan antara wahyu yang terjadi di waktu tidur pada orang biasa dan yang terjadi pada diri mereka yang beroleh kekhususan-kekhususan kenabian adalah 1:46, sedangkan yang terjadi di saat terjaga, perbandingannya lebih besar, yaitu menurut perkiraanku 1:3. Hal ini disebabkan tercakupnya sifat-sifat kekhususan kenabian ini dalam tiap jenis, yang dibicarakan ini termasuk salah satu di antaranya. Kutub kedua, uraian tentang tingkatan ruh-ruh cahayawi manusia guna memahami tamsilan-tamsilan dalam Al-Quran. Pertama, ruh indriawi, yaitu yang menerima sesuatu yang dikirim oleh panca indera. Ruh ini adalah asal dan awal ruh makhluk hidup. Dengannya semua makhluk hidup menjadi hidup. Ia sudah ada walaupun dalam diri seorang bayi yang masih menyusu. Kedua, ruh khayali imajinatif, yaitu yang merekam keterangan yang dikirim oleh panca indera, menyimpannya rapat-rapat untuk kemudian menyampaikannya kepada ruh, akli inteligensi, di atasnya, pada saat dibutuhkan. Ruh khayali ini belum ada pada diri bayi yang masih menyusu di awal pertumbuhannya, karena itulah ada kalanya ia menggemari sesuatu dan ingin memegangnya tetapi segera melupakannya bila disembunyikan darinya. Ia pun tak mempunyai keinginan untuk kembali kepadanya. Hal ini berlangsung sampai ia sudah mulai tumbuh menjadi agak besar, yakni pada saat ia sudah mulai tumbuh menjadi agak besar, yakni pada saat ia menangis bila benda tersebut disembunyikan darinya. Setelah itu ia akan memintanya kembali,
disebabkan masih tersimpannya gambaran tentang benda itu di ingatannya atau dalam khayalnya. Ruh khayal ini ada kalanya dimiliki oleh beberapa jenis binatang, tapi tidak oleh semuanya. Tidak dimiliki, sebagai contoh, oleh binatang laron kelekatu, yang terjun ke dalam api atau pelita, disebabkan kegemarannya yang sangat pada cahaya siang hari. Ia mengira bahwa pelita adalah sebuah lubang kecil yang menuju arah cahaya tersebut, lalu ia menjatuhkan dirinya ke sana dan merasakan kesakitan, akan tetapi jika masih bisa selamat dan menjumpai sinar itu lagi dalam kegelapan, ia tak ragu-ragu untuk mengulangi lagi perbuatannya, sekali, dua kali dan seterusnya. Sekiranya memiliki ruh yang menyimpankan baginya perasaan sakitnya itu, pasti ia tak akan mengulanginya lagi setelah penderitaannya. Lain halnya dengan anjing, jika pernah dipukul dengan sebatang kayu misalnya, ia akan lari setiap kali melihat kayu itu lagi. Ketiga, ruh akli akal, inteligensi, yaitu yang dapat mencerap makna-makna di luar indera dan khayal. Ruh ini adalah substansi manusiawi yang hanya khusus ada padanya, tidak pada hewan ataupun anak kecil. Jangkauan pencerapannya adalah pengetahuan-pengetahuan daruri, aksiomatis, dan universal, sebagaimana telah kami sebutkan ketika menetapkan keutamaan cahaya akal di atas cahaya mata. Keempat, ruh pemikiran, yaitu yang mengambil ilmu-ilmu, akli yang murni kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian dan penggabungan-penggabungan dan daripadanya ia membuat kesimpulan-kesimpulan berupa pengetahuan-pengetahuan amat berharga. Selanjutnya bila telah memperoleh dua hasil kesimpulan, misalnya, ia akan menggabungkan antara keduanya sekali lagi, agar beroleh kesimpulan-kesimpulan baru pula. Dengan demikian, pengetahuannya makin lama makin bertambah terus-menerus secara tak terhingga tanpa batas. Kelima, ruh suci kenabian, yaitu yang hanya khusus bagi para nabi dan sebagian wali. Dengan ini tersingkap selubung loh-loh gaib dan hukum-hukum akhirat serta jumlah pengetahuan tentang kerajaan langit dan bumi bahkan pengetahuan-pengetahuan rabani, ketuhanan, yang semuanya tak mampu dijangkau oleh ruh akal dan pemikiran. Ruh suci kenabian itulah yang diisyaratkan dalam firman Allah SWT. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa sesungguhnya Alkitab, Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apa iman itu. Tetapi kami jadilan Al-Quran itu, cahaya, yang dengannya kami tunjuki siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, benar-benar adalah penunjuk kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura 42, ayat ke-52. Zauk di balik akal. Ketahuilah, wahai saudaraku yang beriktikaf di alam akal, bahwa tidaklah aneh menurut akal bahwa di balik akal masih ada kondisi lain yang di dalamnya tampak berbagai hal yang tidak tampak bagi akal. Sebagaimana tidaklah aneh bahwa akal di balik tamyiz dan indera merupakan kondisi yang di dalamnya tersingkap keajaiban-keajaiban dan keanehan-keanehan yang teka terjangkau oleh tamyiz dan indera. Maka, janganlah sekali-kali Anda beranggapan bahwa puncak kesempurnaan hanya patut bagi diri Anda. Bila Anda ingin suatu misal bagi sejumlah keistimewaan khusus yang dapat Anda saksikan pada diri orang-orang tertentu, lihatlah bagaimana sebagian dari mereka memiliki zauk cita rasa batiniah yang halus tentang syair puisi yang hanya dikhususkan bagi mereka. Padahal, itu adalah sejenis pencerapan juga, yang orang-orang lain dijauhkan sama sekali darinya, sehingga tidak dapat membedakan antara irama-irama yang indah teratur rapi dan yang kacau serta sumbang. Perhatikanlah, betapa sebagian orang memiliki zauk yang amat kuat sehingga mampu menciptakan musik dan lagu-lagu serta melodi yang ada kalanya menimbulkan kesenduan atau kegembiraan, membuat pendengarnya tertidur lelap, menangis, membunuh, pingsan, ataupun gila. Kuatnya pengaruh seperti itu hanyalah pada diri mereka yang memang memiliki bakat zauk itu. Sedangkan orang yang sama sekali kosong dari zauk itu, mungkin saja ia ikut mendengarkan lagu-lagu, tetapi tidak merasakan pengaruhnya sedikit pun, sehingga kadang-kadang ia menjadi terheran-heran melihat kawannya yang diliputi kerinduan dan kesyahduan lalu tak sadar diri. Sekiranya orang-orang pandai yang memiliki zauk, niscaya mereka takkan berhasil. Ini adalah misal dalam suatu urusan kecil. Kukemukakan kepada Anda karena hal itu dekat pada pemahaman Anda. Kiaskanlah itu dengan zauk kenabian yang khusus. Berdaya upayalah agar menjadi seorang ahli zauk dengan sebagian dari ruh mereka itu, sebab para wali memiliki bagian yang cukup besar daripadanya. Jika Anda tidak mampu, berdaya upayalah agar dengan kiasan-kiasan yang telah kami sebutkan dan perumpamaan-perumpamaan yang kami rumuskan. Anda termasuk di antara orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya.
Namun jika Anda tetap tak mampu juga, paling sedikit Anda hendaknya termasuk di antara orang-orang yang percaya kepadanya. Perhatikanlah firman Allah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah 58, ayat ke-11. Jadi, ilmu di atas iman, sedangkan zauk berada di atas ilmu. Zauk adalah wijdan, perasaan-perasaan halus yang timbul dari hati nurani. Ilmu adalah pengkiasan dan iman adalah penerimaan mutlak dengan cara bertaklid dan berbaik sangka kepada ahli wijdan atau ahli marifat. Perbedaan antara ruh indriawi dan ruh khayal pada manusia dan pada binatang. Apabila telah Anda ketahui tentang adanya kelima macam ruh ini, maka kini ketahuilah bahwa semua ruh itu secara keseluruhan merupakan cahaya-cahaya, sebab dengannya tampak segala jenis maujudat. Dua di antara ruh-ruh tersebut, yang indriawi dan yang khayali, kendati hewan-hewan ikut memilikinya juga, tapi kedua ruh itu yang berhubungan dengan manusia, merupakan jenis lain, lebih mulia dan lebih tinggi. Kedua-duanya diciptakan dalam diri manusia untuk tujuan lain yang lebih jelas dan lebih terang. Adapun diciptakannya ruh-ruh indriawi dan khayali bagi hewan, hal itu semata-mata untuk menjadi alat pencari makanannya dan agar hewan-hewan itu dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan kedua ruh itu diciptakan bagi manusia agar menjadi jala baginya guna menangkap dasar pengetahuan-pengetahuan agama yang mulia di alam bawah alam dunia. Sebab manusia, bila mengenal seseorang tertentu dengan inderanya, ia dapat menangkap suatu makna umum yang mutlak melalui akalnya, seperti telah kami sebutkan pada misal yang berhubungan dengan Abdurrahman bin Auf. Nah, jika Anda telah mengerti tentang kelima ruh ini, marilah kita kini kembali ke tujuan digunakannya misal-misal dalam berbagai ayat Al-Quran. Uraian tentang misal-misal yang disebutkan dalam firman Allah ini, Surat An-Nur 24, ayat ke-35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ketahuilah bahwa pembicaraan mengenai perbandingan antara kelima ruh ini dengan misikat, kaca pelita, pohon, dan minyak, bisa menjadi sangat panjang. Tetapi, aku akan menyingkat dan mencukupi diri dengan mengingatkan tentang metodenya. Pertama, tentang ruh indriawi. Bila Anda perhatikan kekhasannya, akan Anda dapati cahaya-cahaya keluar dari berbagai celah, seperti mata, telinga, lubang hidung, dan sebagainya. Karena itu, misal yang paling teap baginya di alam kasat mata ialah misikat. Kedua, tentang ruh khayali, Anda akan mendapatinya memiliki 3 sifat, yaitu 1. Bahwa ia berasal dari material alam rendah, alam dunia, yang pekat. Sebab, sesuatu yang dihayalkan memiliki kadar, bentuk dan arah terbatas dan tertentu, dengan kedekatan dan kejauhan yang nisbi ditinjau dari pandangan si penghayal. Sedangkan di antara ciri sesuatu yang pekat yang dilukiskan dengan sifat-sifat bendawi adalah ketertutupannya dari cahaya-cahaya inteligensi murni yang tak mungkin dilukiskan dengan arah, kadar, dekat, dan jauh. 2. Khayal yang pekat ini, bila mana dijernihkan, diperhalus, dirapikan, diatur, akan mendekati batas makna-makna yang hanya dapat dicerap oleh akal, sehingga hampir menyamainya dan tidak menghalangi pancaran cahaya darinya. 3. Bahwa khayal pada permulaan pertumbuhannya sangat diperlukan untuk membuat teraturnya dalil-dalil intelektual, atau makna-makna yang dicerap oleh akal, agar tidak goyah, tidak terombang-ambing, dan tidak bercerai-berai sehingga keluar dari keteraturan. Hal ini mengingat bahwa fungsinya ialah menghimpun misal-misal imajinatif untuk kepentingan pengetahuan akli. Ketiga khas ini tidak bisa dijumpai pada benda apapun di alam kasat mata, dalam kaitannya dengan cahaya yang lihat, kecuali pada kaca, yang dimaksud di sini, tabung penutup nyala lampu atau pelita. Kaca berasal dari jauhar, substansi, yang pekat, tapi telah dijernihkan dan dibeningkan sehingga menjadikannya tembus pandang, tidak menghalangi cahaya pelita. Bahkan sebaliknya, menyempurnakan fungsinya di samping menjaganya agar tidak terpadamkan oleh hembusan angin kencang dan gerakan-gerakan yang keras. Mengingat semua sifatnya ini, kaca, adalah sebaik-baik misal untuk ruh khayal. Ketiga, tentang ruh akli, yakni yang berkaitan dengan akal atau inteligensi, yang dengannya terwujud pencerapan makna-makna mulia ilahiyah. Tentunya Anda telah mengerti alasan permisalannya dengan pelita, dari uraian yang telah lalu tentang mengapa para nabi disebut sebagai pelita bercahaya, siraj munir. Keempat, tentang ruh pemikiran. Di antara kekhasannya ialah ia mulia terwujud dari sesuatu yang tunggal, kemudian bercabang menjadi 2,
masing-masing bercabang, bercabang lagi menjadi 2, dan begitulah seterusnya sehingga cabang-cabang itu menjadi sangat banyak dengan pembagian-pembagian oleh akal. Kemudian, itu semua membutuhkan kesimpulan-kesimpulan yang pada akhirnya menghasilkan benih-benih untuk tumbuh menjadi pohon-pohon sejenis, sebagaimana juga dapat diperbanyak lagi dengan mencangkokkan dan sejenisnya. Dengan demikian, misal yang tepat baginya di alam ini adalah pohon. Jika buah-buahnya merupakan bahan untuk melipat gandakan pengetahuan, memelihara kekuatannya dan ketahanannya, S2 sepatutnya hal itu tidak dimisalkan dengan pohon jambu, apel, delima, atau pohon-pohon lainnya, tapi yang paling tepat ialah dengan pohon zaitun, sebab inti buahnya adalah minyak yang merupakan bahan bagi pelita-pelita. Lebih-lebih lagi karena minyak zaitun memiliki keistimewaan dibandingkan dengan minyak-minyak lainnya, dalam hal kebebderangan nyala api yang ditimbulkannya. Dan jika pohon yang banyak buahnya dinamakan pohon penuh berkah, maka pohon zaitun yang buahnya tak terhingga banyaknya lebih patut dinamakan pohon penuh berkah, atau pohon yang diberkahi. Dan jika cabang-cabang pikiran akal yang murni tidak bisa dihubungkan dengan arah dekat dan jauh, maka dengan sendirinya ia tidak di timur atau barat. Kelima, tentang ruh suci kenabian yang dinisbahkan kepada para nabi dan juga kepada para wali. Yang bila mana ruh tersebut sedang dalam keadaan puncak kebenderangan dan kejernihannya, dan dalam keadaan ruh pemikir tertinggi menjadi seperti berikut. 1. Yang memerlukan pengajaran, pengaktifan, dan sokongan kekuatan dari luar dirinya agar dapat tetap dalam berbagai pengetahuan. 2. Yang amat sangat jernih sehingga seakan-akan mampu mengaktifkan dirinya sendiri tanpa sokongan dari luar. Jika demikian keadaannya, maka sepatutnya bagi ruh yang jernih dan memiliki persiapan yang kuat seperti ini, dilukiskan sebagai, nyaris bercahaya, menyala, minyaknya walaupun tak tersentuh api. Sebab antara para wali ada yang nyaris memancar cahayanya, sehingga hampir-hampir tidak memerlukan sokongan atau bekal dari para nabi. Demikian pula di antara para nabi ada yang hampir-hampir tidak memerlukan sokongan bekal dari malaikat. Begitulah misal, minyak, ini cocok untuk ruh seperti tersebut di atas. Apabila diingat bahwa cahaya-cahaya ini tersusun sebagiannya di atas sebagiannya yang lain, maka cahaya indrawi adalah yang pertama, dan ia merupakan persiapan dan pendahuluan bagi cahaya khayali, dan setelah itu, bagi cahaya pemikiran dan cahaya akli. Maka sudah sepatutnya jika kaca digunakan sebagai tempat bagi pelita, dan miskat sebagai tempat bagi kaca. Dengan demikian, pelita berada di dalam kaca, dan kaca terletak di miskat. Jika ini semua adalah cahaya-cahaya, yang satu di atas yang lainnya, maka itulah yang dimaksud dengan ungkapan, cahaya di atas cahaya. Semoga Anda memahami dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi. Tamsilan orang-orang kafir, misal yang telah disebutkan dalam uraian-uraian yang lalu, hanya berlaku untuk hati sanubari kaum mukmin atau para nabi dan wali, bukannya untuk hati orang-orang kafir, sebab cahaya dimaksudkan sebagai pembawa hidayah. Dengan sendirinya, apa saja yang terjauhkan dari jalan hidayah adalah kebatilan dan kegelapan. Bahkan lebih gelap dari kegelapan, sebab kegelapan tidak dapat menunjukkan jalan ke arah kebatilan apalagi kebenaran. Sedangkan akal orang-orang kafir telah terbalik, demikian pula semua daya cerap mereka lainnya. Semuanya dalam diri mereka saling membantu di atas kesesatan, maka, misal perumpamaan mereka seperti ini. Seorang yang berada dalam kegelapan lautan yang luas dan dalam, diliputi gelombang, di atasnya ada gelombang, di atasnya lagi ada awan-awan yang tebal. Kegelapan-kegelapan yang pekat berlapis-lapis. Surat An-Nur 24, ayat ke-40. Lautan yang luas dan dalam, adalah dunia dengan segala bahaya yang membinasakan, serta peristiwa-peristiwa buruk dan kegelisahan-kegelisahan yang menyesatkan. Gelombang yang pertama adalah gelombang berbagai syahwat hawa nafsu yang membangkitkan sifat-sifat kebinatangan, mendorong menyibukkan diri dengan kesenangan-kesenangan indriawi, serta memenuhi ambisi-ambisi yang rendah. Sehingga, mereka makan dan bersenang-senang seperti layaknya binatang ternak, maka nerakalah tempat kediaman mereka kelak. Surat Muhammad 47, ayat ke-12. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya gelombang seperti itu menimbulkan kegelapan, sebab kecintaan kepada sesuatu membuat orang menjadi buta dan tuli. Gelombang kedua, gelombang sifat-sifat kebuasan dan kebinatangan yang membangkitkan kemarahan, permusuhan, kebencian, kedengkian, keirian, keangkuhan, saling pamer dan membanggakan diri, serta menumpuk-numpuk harta kekayaan.
Maka sepatutnya ia menjadi gelap, sebab kemarahan adalah hantunya akal. Ia pun layak menjadi gelombang yang teratas, sebab kemarahan pada galibnya berkuasa atas berbagai syahwat hawa nafsu, sehingga apabila telah memuncak, ia membuat orang lupa, bahkan kepada kesenangan dan kecenderungan-kecenderungan dirinya. Sebab, dorongan syahwat nafsu sama sekali tidak akan mampu melawan kemarahan yang sedang memuncak. Adapun yang dimisalkan dengan awan ialah kepercayaan-kepercayaan yang buruk, persangkaan-persangkaan yang menipu, dan hayalan-hayalan yang rusak, yang semuanya itu menjadi hijab penutup, pendinding, yang menutupi antara orang kafir dengan iman dan pengetahuan tentang kebenaran serta pemanfaatan diri dengan cahaya matahari Al-Quran dan akal. Sebab, sifat awan ialah menghalangi pancaran cahaya matahari. Jika semuanya ini gelap adanya, sudah sepatutnya ia menjadi kegelapan-kegelapan berlapis, sebagiannya di atas sebagiannya yang lain. Jika kegelapan-kegelapan ini menghalangi seseorang untuk mengetahui sesuatu yang dekat, apalagi yang jauh, maka itulah sebabnya orang-orang kafir terhalang dari pengetahuan tentang keajaiban-keajaiban yang berhubungan dengan kehidupan Rasulullah, kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat mudah dicapai dan dimengerti dengan sedikit renungan dan perhatian. Sudah sewajarnya, keadaan mereka ini dilukiskan dengan ungkapan firman-Nya. Bila ia mengeluarkan tangannya, hampir-hampir tiada ia melihatnya. Lanjutan surat An-Nur 24, ayat ke-40. Jika telah diketahui dari uraian terdahulu bahwa sumber cahaya semuanya adalah cahaya yang pertama yang hak, sudah seharusnyalah setiap mukmin yang mentauhidkan Allah mengimani. Barang siapa Allah tiada memberinya cahaya, tiada sedikit pun cahaya baginya. Penutup surat Al-Nur 24, ayat ke-40.